Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore petang kali ini Allah masih memberikan kekuatan di dalam diri kita berupa keimanan yang senantiasa ada di dalam diri sanubari dada kita. Dengan kita menjalankan ibadah puasa di siang hari dan malam harinya pun kita berusaha untuk menghiasi dengan amaliyah Ramadan agar Ramadan di tahun ini penuh dengan makna. Salawat serta salam semoga tetap limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Kaum muslimin yang berbahagia, ajaran Islam mengajak kepada kita semuanya untuk baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, tapi juga baik dengan manusia yang lainnya. Dengan kata lain, ajaran syariat Islam mengajarkan agar hablum minallahnya baik, hablum minan nas pun baik. Hubungan vertikal baik, hubungan horizontal pun baik. Sehingga saya teringat di saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang saat itu ketika sudah sampai di kota Madinah, yang mana Madinah pada saat itu dikenal dengan sebutan Yasrib. Penduduk Yasrib pada saat itu menyambut dengan riang gembira kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka berkumpul dan Rasul pun bersabda di hadapan mereka, dan sabdanya ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian sebagai umatnya, yaitu beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ayyuhan nas afsus salam, ayyuhan nas afsus salam, wasilul arham, wa tut'imu ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam. Yang artinya kurang lebih, wahai manusia, sebarkanlah salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahmi, salinglah memberi makanan, dan sholatlah di malam hari yang pada saat itu manusia sedang tidur. Apabila 4 amalan tadi diamalkan oleh kita sebagai umatnya, maka tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan dan kebahagiaan. Kaum muslimin yang berbahagia, ada 4 ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul pada saat itu. Yang pertama adalah afsus salam. Tapi sebelumnya kita perhatikan, Nabi menyampaikan pada saat itu dengan sebutan wahai manusia, bukan wahai orang yang beriman. Ini artinya saat itu ketika berhadapan dengan masyarakat Yasrib yang tidak hanya sekedar kaum muslimin, tapi yang lainnya pun juga ikut senang atas hadirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga sebutannya masih sifatnya umum, wahai manusia. Yang pertama perintahnya adalah sebarkan salam. Sebarkan salam ini mudah kita lakukan, utamanya adalah di saat kita berjumpa dengan saudara kita yang lain. Maka biasakan kita mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka teman yang lain, saudara yang lain mendengar ucapan salam tersebut mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak hanya sekedar ucapan salam biasa, tetapi inilah ucapan salam penduduk surga. Bahkan di sini kalau kita perhatikan dari terjemahannya, artinya yaitu Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala juga atas kalian, wabarakatuh, keberkahan Allah juga atas kalian. Doa yang sungguh sangat lengkap, mendoakan kepada saudaranya agar keselamatan, rahmatnya Allah, keberkahan adalah untuk saudaranya. Dan itu pun dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, saling mendoakan. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, sehingga sebarkan salam ini menjadi salam antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, berarti membiasakan saling mendoakan keselamatan, kerahmatan, barakah Allah senantiasa untuk saudara muslim yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah wasilul arham, artinya sambunglah tali silaturahmi, sambunglah tali persaudaraan di antara satu dengan yang lain. Ini termasuk ajaran beliau Nabi Muhammad SAW, yang mana menyambung tali silaturahmi kekerabatan. Kalau dulu ketika peristiwa hijrah, berarti Rasul dikenal dengan kesuksesannya untuk mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Sahabat muhajirin adalah sahabat yang datangnya dari Mekah menuju ke Madinah, sedangkan sahabat ansor adalah penduduk asli daripada Madinah atau Yasrib. Bersaudarakan, ada sambungan tali silaturahmi satu dengan yang lain, wasilul arham. Jadi dengan sunnah yang kedua ini, dengan anjuran Rasulullah yang kedua ini, yaitu bagaimana menyambung tali silaturahmi, termasuk amalan yang nanti menuju surga itu lebih mudah. Kemudian yang ketiga, watut'imu ta'am, yaitu berilah makan. Maksudnya adalah orang yang memiliki kecukupan dalam hal makanan, maka memberikan makanan itu kepada yang lainnya, kepada saudara yang lainnya yang mungkin kekurangan, membutuhkan. Dan ini tepat kalau kita praktekkan di bulan suci Ramadan ini. Maka antara kaum muslimin yang lain berlomba-lomba ikut untuk sekaligus memberikan takjil, memberikan makanan kepada kaum muslimin yang lain berupa buka puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, karena ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW, patut kiranya kita untuk menjalankannya, patut kiranya kita untuk mengikutinya, apalagi di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, yaitu wasallu bil-laili wan nasu niyam, dan sholatlah kalian semuanya, sholat di tengah malam, di mana saat itu manusia yang lain sedang tidur. Sholatlah kalian di tengah malam yang saat itu manusia yang lain wan nasu niyam sedang tidur nyenyak. Sepertiga malam adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hambanya yang mau berdoa di sepertiga malam tersebut, yang senantiasa menjalankan ibadah sholat tahajud, sholat lail, kemudian munajat, berdoa, mengadukan persoalannya di dunia ini kepada Allah Zat yang Maha Kuasa. Di saat siang hari mungkin punya masalah, punya persoalan, tapi di malam hari bangun di sepertiga malam, kemudian bermesra-mesraan, berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itulah merupakan waktu yang mustajab. Allah akan mengabulkan seluruh doa dan permintaan kita. Selanjutnya, ketika 4 amalan tadi dilakukan, maka tadkhulul jannah bisalam, yaitu kalian semuanya
wahai umat Nabi Muhammad SAW, akan masuk surga dengan keselamatan, penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sehingga kita simpulkan, hadirin rahimakumullah, kita simpulkan kaum muslimin yang berbahagia, yaitu ada 4 kunci dengan mudahnya kita masuk surga. Yang pertama adalah mari kita sebarkan salam, mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa ketemu, berjumpa dengan saudara kita, mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, mari kita sambung tali silaturahmi, mari kita saling menyambung tali persaudaraan ini sesama kita muslim dan saudara karib kerabat yang lain. Kemudian yang ketiga adalah yaitu memberi makan kepada yang lainnya. Ya, apabila kita berkecukupan dengan materi, dengan makanan yang ada, maka perlu memberikan kepada yang lainnya. Dan yang keempat adalah salat tahajud, salat lail, bangun di sepertiga malam yang pada saat itu manusia sedang tidur nyenyak. Sehingga kalau 4 hal itu bisa kita amalkan, kita kerjakan, maka kita akan mudah untuk masuk surganya Allah, dan masuk surga yaitu dengan keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kultum jelang buka ini, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.